pertama kita mulai memang tahu tentang bagaimana cara proses pembuatan batik dan mulai mencoba membuat industri awal dan bisa dibilang menjadi pionir di Kulon Progo ini. Tantangan kita saat ini itu tentang generasi penerus pembatik dan juga anak-anak muda yang memang cinta, benar-benar cinta dengan batik. Maka dari itu kita juga punya program-program seperti pembinaan atau pembelajaran tentang batik kepada anak-anak muda dan generasi-generasi penerus. Dampak ekonomi untuk masyarakat sekitar yang jelas pekerja-pekerja kita dan juga SDM-SDM yang ada di sini memang sebagian besar itu merupakan warga sekitar masyarakat daerah sini, jadi bisa bekerja dan mendongkrak ekonomi mereka. Alhamdulillah dengan adanya UMKM Batik Waras ini dapat menambah perekonomian keluarga. Kita punya 3 toko sendiri di daerah Jogja, daerah Kalimantan, dan beberapa daerah Indonesia lain. Kita juga pernah ke luar seperti Inggris, terus Jepang, dan lainnya. Harapan kita untuk saat ini bisa berkembang lebih maju agar masyarakat sekitar juga terangkat untuk ekonominya. Ayo dukung ekonomi kerakyatan, UMKM unggul, rakyat sejahtera. Bintang tamu kita kali ini adalah sosok wanita yang kita sering lihat di TV. Terus juga di panggung debat, Ber. Quarter life crisis itu bukan hanya di usia tertentu aja dan satu kali dalam hidup. Dia bakal berulang di fase selanjutnya. Lebih cepat belajar gitu loh. Enggak berlarut-larut, dan untungnya aku punya atau dikelilingin sama orang-orang baik di sekitar, jadi ada yang nasihatin aku. Selamat pagi saudara, Klik Indonesia Pagi TVRI kembali hadir menjumpai Anda. Hari ini Jumat 29 Agustus 2025 bersama saya Yunita Podim. Dan saudara Klik Indonesia Pagi kami awali dengan 2 topik utama. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah menghormati segala bentuk penyampaian aspirasi yang disuarakan masyarakat. Pemerintah akan menindak tegas oknum pengusaha yang tidak membayar pajak kepada negara. Kita awali informasi pertama, Saudara. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan undang-undang Kementerian Negara yang secara resmi melarang Wakil Menteri atau Wamen rangkap jabatan. Putusan ini Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terkait larangan rangkap jabatan Wakil Menteri. Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno menyatakan mengabulkan permohonan pemohon 1 untuk sebagian. Suhartoyo juga menyatakan bahwa pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai menteri dan wakil menteri dilarang merangkap jabatan. Perubahan pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara sebagaimana amar putusan MK menyatakan menteri dan wakil menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menteri dan wakil menteri juga dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan belanja negara dan atau anggaran pendapatan belanja daerah.
Terdapat dua pendapat berbeda dari Hakim MK dalam putusan ini. Kedua hakim yang menyatakan dissenting opinion ialah Arsul Sani dan Daniel Yusmik Pancastaki Fok. Untuk menyatakan permohonan para pemohon adalah Saudara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang Menteri dan Wakil Menteri rangkap jabatan. Selanjutnya, Mensesnek akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi merespons putusan Mahkamah Konstitusi terkait Menteri dan Wakil Menteri dilarang untuk memiliki rangkap jabatan, termasuk sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi di perusahaan negara maupun swasta, hingga organisasi yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Mensesnek mengaku pihaknya sudah mendapatkan kabar tersebut dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Mensesnek akan mempelajari terlebih dahulu putusan MK untuk kemudian berkoordinasi dengan pihak terkait. Tentu pertama kita menghormati segala keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Namun demikian tentu berdasarkan hasil keputusan tersebut kami akan mempelajari dan tentu akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk terutama dalam hal ini kepada Bapak Presiden untuk kemudian nanti akan dibicarakan apa yang menjadi tindak lanjut dari hasil keputusan MK tersebut. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Wakil Menteri atau Wamen juga dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi di perusahaan negara maupun swasta, hingga organisasi yang dibiayai oleh APBN dan atau APBD. Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih menyatakan bahwa larangan bagi para wamen untuk merangkap jabatan adalah agar fokus untuk mengurus kementerian terkait. Saudara Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan tidak akan melindungi siapapun termasuk anggota partainya Gerindra yang melanggar hukum dan melakukan korupsi. Kepala negara juga mengingatkan jajarannya untuk menghindari praktik korupsi. Saya katakan, kalaupun ada Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para pejabat pemerintah untuk melakukan evaluasi diri dan belajar dari kasus ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel yang telah menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi. Kepala negara menjelaskan tidak akan melindungi siapapun, termasuk anggota partainya jika terbukti melanggar hukum. Presiden juga menegaskan bahwa pemerintahan yang korupsi tidak akan membawa kemakmuran bagi rakyat. Karena itu kepala negara mengingatkan jajarannya untuk tunduk terhadap undang-undang yang berlaku. di MPR tanggal 15 Agustus, ingat pidato saya katakan kalaupun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi. Beberapa hari kemudian ada anggota Gerindra, tapi dia anggota, dia belum kader. Kalau kader itu ikut pendidikan, yang tadi itu Ottoman itu dia harus belajar itu. Aduh, dia nggak keburu ikut kaderisasi, tapi tetap saya agak malu saya. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Immanuel ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring dari operasi tangkap tangan KPK pada 20 Agustus lalu. Saudara pimpinan Travel Maktur Fuad Hasan Masyur memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Fuad Hasan diperiksa terkait dugaan korupsi penentuan haji periode 2023-2024.
Dengan didampingi staf dan kuasa hukumnya, pimpinan Travel Maktur, Fuad Hasan Masyhur, tiba di gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Fuad menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi penentuan haji periode 2023-2024. Ia mengaku tidak melakukan persiapan khusus untuk pemeriksaan ini. Sementara itu, terkait adanya pembagian kuota haji tambahan yang tidak sesuai dalam kasus ini, ia mengaku bahwa itu merupakan kebijakan pemerintah. Pihaknya hanya mengisi kuota saja. Insya Allah sebagai masyarakat yang baik, taat ya, kami dipanggil, kami harus datang ya. Insya Allah. Ada persiapan khusus nggak Pak? Ya, nggak ada persiapan khusus ya kan. Berkas-berkas yang dibawa Pak, dokumennya ada apa aja Pak? Dokumen yang nanti dibutuhkan itu aja ya. Kalau Pak, pengetahuannya soal kuota haji yang 50% itu seperti apa sih Pak? Kalau bicara itu nanti kami sampaikan karena itu kebijakan dari pemerintah. Kami hanya dimintakan untuk bisa mengisi. KPK menyatakan ada 8.400 orang batal berangkat haji pada 2024 akibat penyelewengan pembagian tambahan kuota haji yang diberikan Kerajaan Arab Saudi. Pelaksana tugas Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan ribuan jemaah haji tersebut telah mengantre lebih dari 14 tahun dan seharusnya bisa menunaikan ibadah haji pada 2024 lalu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh telah menetapkan bahwa 92% kuota diperuntukkan bagi haji reguler, sementara hanya 8% untuk haji khusus. Saudara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah menghormati segala bentuk penyampaian aspirasi yang disuarakan masyarakat. Mensesnek menilai pentingnya menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak menimbulkan kerusakan fasilitas umum. Dengan baru saja MK Istana melalui Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan pemerintah menghormati segala bentuk aksi penyampaian pendapat yang disuarakan oleh masyarakat di depan Gedung DPR Jakarta pada Kamis 28 Agustus 2025. Namun hendaknya aksi penyampaian aspirasi dilakukan dengan tertib dan tidak menimbulkan kerusakan fasilitas umum. Prasetyo Hadi merespons aksi penyampaian pendapat oleh para buruh. Mensesnek memastikan pemerintah terus membuka ruang dialog untuk perwakilan buruh. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani pembentukan Satuan Tugas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh sebagai tindak lanjut hasil diskusi bersama Serikat Buruh, Kementerian Ketenagakerjaan, serta pihak pengusaha. Tentu kita menghormati, tetapi yang lebih penting bahwa saluran-saluran aspirasi itu bisa disampaikan melalui berbagai cara ya. Nah, kalaupun melalui cara penyampaian aspirasi demo itu juga tidak masalah. Yang penting semangatnya kami semua berharap untuk kemudian tidak menimbulkan mengganggu fasilitas-fasilitas umum itu aja. Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah akan menindaklanjuti dengan Kementerian Tenaga Kerja, Serikat Buruh, termasuk Apindo dan Kadin. Saudara, persidangan kasus suap hakim terkait vonis lepas dan terdakwa Korporasi Minyak Goreng telah bergulir. Fakta aliran-aliran duit panas di kasus itu mulai terungkap di meja hijau. Salah satunya mengenai adanya uang welcome drink senilai $5.000 Amerika Serikat atau sekitar 75 juta rupiah. Persidangan kasus suap hakim terkait vonis lepas ke terdakwa Korporasi Minyak Goreng telah bergulir. Jaksa mendakwa Juyamto Agam Ali menerima suap dan gratifikasi secara bersama-sama terkait vonis lepas tersebut. Dalam sidang, jaksa lantas mencecar Arianto Bakri mengenai uang welcome drink dan baca berkas dalam kasus suap vonis lepas terdakwa Korporasi Ekspor Crude Palm Oil atau bahan baku minyak goreng. Arianto mengatakan uang welcome drink itu senilai $5.000 Amerika Serikat atau sekitar 75 juta rupiah.
Arianto menyebut istilah uang welcome drink merupakan istilah yang ia berikan, sementara Wahyu menyebutnya dengan istilah uang baca berkas. Arianto mengatakan nilainya sekitar $5.000. Total suap yang diterima diduga sebesar 40 miliar rupiah. Uang suap itu diduga diberikan Arianto, Marcella Santoso, Junaidi Saibih, dan M. Syafei selaku pengacara terdakwa korporasi Migor tersebut. Uang suap 40 miliar rupiah itu dibagi bersama antara Juyamto, Agam, Ali, mantan Ketua PN Jakarta Selatan sekaligus mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, Muhammad Arif Nurianta, serta mantan Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan. Dalam surat dakwaan jaksa, dari total suap 40 miliar rupiah, Arif didakwa menerima bagian 15,7 miliar rupiah, Wahyu menerima 2,4 miliar rupiah, Juyamto menerima bagian 9,5 miliar rupiah, serta Agam dan Ali masing-masing menerima 6,2 miliar rupiah. Saudara, pengejaran pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta, seorang kepala cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, terus dilakukan pihak kepolisian. Kali ini tim Jatanras Polda Metro Jaya menangkap 2 orang pelaku yang berperan sebagai tim pemantau aktivitas korban. Inilah video detik-detik penangkapan tersangka berinisial E dan W, pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta, seorang kepala cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tersangka E ditangkap di Olui Selatan Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Sedangkan tersangka W ditangkap di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hasil interogasi penyidik, kedua tersangka berperan sebagai tim pemantau aktivitas keseharian korban. Saat ini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Subdit Jatanras Direskrimum Polda Metro Jaya. Diketahui penyidik Jatanras Direskrimum Polda Metro Jaya sudah menahan 15 orang tersangka. Kuasa hukum salah satu kelompok yang ditangkap menyebut jika penculikan dan pembunuhan korban melibatkan 3 klaster, seperti klaster pengintai, klaster penculik, dan klaster eksekusi. Saudara, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil penuhi panggilan penyidik Barreskrim Mabes Polri terkait hasil tes DNA yang dilakukan beberapa waktu lalu. Didampingi kuasa hukumnya, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tiba di gedung Barreskrim Mabes Polri, Trunojoyo, Jakarta Selatan pada Kamis siang. Kedatangannya ini untuk memenuhi panggilan penyidik Polri terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang ia laporkan. Ridwan Kamil menegaskan kehadirannya ini untuk pemeriksaan tambahan terkait hasil tes DNA yang telah dijalaninya. Ridwan Kamil belum mau banyak bicara, namun ia memastikan akan menyampaikan pernyataan setelah selesai pemeriksaan. Yang mau disampaikan sedikit aja, Kang, mungkin soal hari ini, Kang. Pemeriksaan tambahan. Udah ada hasil DNA aja. Makasih. Ada yang dibawa, Kang? Sebelumnya, tes DNA dilakukan atas permintaan RK ke Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Langkah ini dilakukan dalam penyelidikan kasus pencemaran nama baik atas tudingan Lisa Mariana. Saudara, petugas kepolisian Resort Belu bersama petugas imigrasi kelas 2 TPI Atambua menindak 8 warga negara asing di pantai Berluli, Desa Daulaus, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Seperti inilah suasana penangkapan 8 warga negara asing. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan adanya kegiatan mencurigakan sekelompok orang di pinggir pantai. Dari laporan tersebut, petugas gabungan dari Polres Belu dan Imigrasi Atambua menuju lokasi dan melakukan penindakan. Saat diperiksa petugas, para WNA ini tidak dapat menunjukkan dokumen resmi sehingga langsung dibawa ke kantor Imigrasi Atambua untuk diperiksa lebih lanjut. Terkait penangkapan itu benar informasinya bahwa malam ini tim gabungan dari Polres Belu dan Imigrasi Atambua telah mengamankan beberapa warga negara asing, di mana informasi yang kami terima dari masyarakat bahwa di wilayah mereka ada aktivitas mencurigakan dari beberapa warga negara asing. Sedangkan terkait
asal negara, administrasi, dan tujuan mereka sebenarnya ke sini akan diinfokan lebih lanjut setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap mereka. Untuk lokasi penangkapan sendiri itu di mana kakak? Lokasinya di daerah Atapupu. Kedelapan WNA ditemukan berada di pantai Berluli, Desa 2 Laus, Kecamatan Kakuluk, Mesak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur pada malam hari sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Mereka terlihat membawa sejumlah barang bawaan yang turut diamankan. Proses pemeriksaan sedang berlangsung untuk memastikan keabsahan dokumen keimigrasian dan tujuan kedatangan ke-8 orang asing tersebut. Aparat menghimbau warga untuk melaporkan setiap aktivitas yang diduga melanggar hukum demi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak melaporkan. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi. Start your day informed. Stay updated and finish strong. Only on TVRI World. Start your day with clarity and insight. Starting Point brings you all the top stories, key headlines, and live updates. Every weekday morning, 8 to 9 a.m. Know what's happening and why it matters. Midday, stay informed with Newswatch, your trusted source for fast, reliable news from Indonesia and around the globe. Join us Monday to Friday, 1:30 to 2 p.m. Then, as the day concludes, tune in to World Today from 5 to 6 p.m. A complete roundup of global events, expert insights, and stories that shape our world. From morning to evening, stay with TVRI World. Bringing you trusted news every step of the way. Bullying bukanlah sebuah candaan dan tidak boleh dianggap remeh. Perundungan memiliki dampak yang sangat serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Perundungan selalu melibatkan niat untuk menyakiti atau merendahkan orang lain. Perundungan melibatkan tindakan agresif, baik verbal, fisik, maupun sosial yang disengaja. Guru sebagai pendidik, jadikan siswa sebagai layaknya anak. Ayo, ciptakan persahabatan dan kasih sayang terhadap generasi muda Indonesia, generasi sehat dan berprestasi. Bintang tamu kita kali ini adalah sosok wanita yang kita sering lihat di TV. Terus juga di panggung debat, Ber. Quarter life crisis itu bukan hanya di usia tertentu aja dan satu kali dalam hidup. Dia bakal berulang di fase selanjutnya. Lebih cepat belajar gitu loh. Enggak berlarut-larut, dan untungnya aku punya atau dikelilingin sama orang-orang baik di sekitar, jadi ada yang nasihatin aku. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap sosok yang akan menjabat Menteri Haji dan Umroh. Mensesnek menilai penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan setelah revisi Undang-Undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh menjadi undang-undang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, pemerintah segera menyusun pembentukan Kementerian Haji dan Umroh tersebut. Terkait sosok menteri di Kementerian Haji dan Umroh tersebut, Prasetyo Hadi memberikan sinyal. Sinyal itu terarah pada Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan yang saat ini menjabat Kepala Badan Penyelenggara Haji. Namun Mensesnek menegaskan bahwa penunjukan merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Kami pihak pemerintah sedang maraton untuk
pelajari dan kemudian menyelesaikan secepatnya ya pembentukan Kementerian Haji sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Haji tersebut. Minta waktu sebentar. Kemungkinan seperti itu. Tapi kita tunggu keputusan dari Bapak Presiden karena sepenuhnya kan itu menjadi hak prerogatif Bapak Presiden kalau sudah kita putuskan dan beliau menandatangani menjadi Kementerian Haji sekaligus pasti menunjuk menterinya di sana. Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI telah mengesahkan revisi undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh menjadi undang-undang sehingga Badan Penyelenggaraan atau BP Haji kini Kementerian Haji dan Umroh. Sejumlah hal pengurusan haji akan berubah dari sebelumnya. Saudara Badan Amil Zakat Nasional Basnas merencanakan membangun rumah sakit di Palestina. Nur Ahmad mengatakan Basnas telah memiliki sekitar 50% biaya pembangunan masjid di Palestina. Bantuan untuk warga Palestina yang kini hidup dalam penjajahan Israel datang dari berbagai pihak. Bantuan tersebut sebagian telah terrealisasi, sementara sebagian lagi masih menunggu waktu yang tepat untuk diberikan. Indonesia merupakan salah satu negara yang hingga kini tetap memegang komitmen untuk mendukung Palestina, salah satunya dengan memberikan bantuan fasilitas publik bagi masyarakat Palestina. Ketua Basnas Nur Ahmad mengatakan Basnas berencana akan membangun rumah sakit di Palestina. Namun pembangunan rumah sakit tersebut menunggu nanti ketika Palestina telah merdeka. Nur Ahmad mengatakan Basnas telah menyisihkan sekitar 50% total perkiraan biaya pembangunan rumah sakit di Palestina. Kami masih punya uang kurang lebih 230 miliar. Ini masih kami simpan dalam rangka untuk ke depan. Kalau nanti dibutuhkan pada saat mereka sudah tenang, mereka sudah merdeka, akan kami bangun rumah sakit, sekolahan yang kami targetkan minimal 500 miliar. Ini yang sudah kami sampaikan berkali-kali kepada masyarakat, oleh karena itu kami mohon dukungannya terus. Yang terpenting adalah bahwa kita membantu Palestina, insya Allah sampai Palestina itu merdeka. Sebelumnya Indonesia telah membangun satu rumah sakit di Gaza, Palestina. Namun kini rumah sakit tersebut telah berhenti beroperasi karena hancur akibat serangan Israel. Saudara Badan Amil Zakat Nasional Basnas mengapresiasi pemberian bantuan Gaza Palestina melalui airdrop, dan Ketua Basnas mengingatkan Basnas memiliki 700 ton bantuan yang belum disalurkan ke Gaza. Beberapa waktu lalu Indonesia berhasil menyalurkan bantuan kepada warga Gaza dengan cara airdrop atau menjatuhkan bantuan dari pesawat. Bantuan yang telah disalurkan ke Gaza sebanyak 90 ton lebih bantuan. Di sela penyelenggaraan Basnas Award, Ketua Basnas Nur Ahmad mengapresiasi keberhasilan pemberian bantuan melalui airdrop tersebut. Nur Ahmad mengatakan Basnas masih memiliki bantuan yang siap didistribusikan kepada warga Gaza sebanyak 700 ton yang masih berada di wilayah perbatasan Mesir. Insya Allah kalau dari Mesir itu bisa dibuka, kami masih punya barang di Mesir itu lebih dari 700 ton. Nah, sehingga apa yang kemarin kami baru bisa lakukan dari melalui TNI, teman-teman TNI melalui Yordania itu 80 ton, kami masih punya ratusan ton dan kami sediakan betul. 1000 ton pun kami siap untuk membantu Palestina Gaza. Nur Ahmad menjelaskan, ratusan ton bantuan yang masih berada di Mesir tersebut siap disalurkan ke warga Gaza. Basnas hanya menunggu adanya instruksi dari pemerintah dan dibukanya perbatasan di Mesir. Presiden Prabowo Subianto menyatakan banyak pengusaha di Indonesia yang tidak taat membayar pajak. Pemerintah akan menindak tegas oknum pengusaha yang tidak membayar pajak kepada negara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan sejumlah pengusaha telah melanggar aturan dengan memanfaatkan fasilitas negara. Para pengusaha tersebut telah mendapatkan hak guna usaha dan kredit dari bank-bank pemerintah, namun masih menghindari kewajiban membayar pajak. Beberapa dari pengusaha tersebut bahkan berupaya mengelabui pemerintah agar tidak ditagih pajak.
Kepala negara mengungkapkan akan menindak tegas terkait hal tersebut dengan membuat para pengusaha membayar denda. Pemerintah juga tidak akan segan mengambil alih lahan-lahan yang dimiliki oleh para pengusaha tersebut. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat membuka Apkasi Otonomi Expo 2025 di Tangerang, Banten. Ada pengusaha-pengusaha yang sudah besar, kita kasih HGU. Berarti bumi air kita kasih kredit dari bank pemerintah. Sudah dikasih, masih melanggar, masih nggak mau bayar pajak, masih nipu-nipu. Bahkan ada yang di hutan lindung menganggap pemerintah Indonesia itu bisa gue atur. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar oknum-oknum pengusaha tidak meminta pemutihan pajak, khususnya terhadap pengusaha yang tidak tertib membayar pajak. Presiden Prabowo Subianto menyatakan program makan bergizi gratis telah mencapai 23 juta penerima manfaat. Presiden berharap program tersebut dapat mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada akhir Desember 2025. Presiden Prabowo Subianto menyatakan program makan bergizi gratis telah menjangkau 23 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak dan ibu hamil. Selain itu sudah ada 6.610 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang sudah beroperasi di berbagai wilayah. Nantinya SPPG tersebut akan bertambah sehingga mampu menyasar 82,9 juta penerimaan manfaat pada akhir Desember 2025. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2025 di Tangerang, Banten. 23 juta penerima manfaat, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, saudara-saudara. Sudah 6.600 dapur, 6.610 dapur yang sudah beroperasi. Tiap dapur yang kerja 50 orang. Di tiap desa itu. Presiden Prabowo Subianto menyatakan meski menghadapi berbagai tantangan, program makan bergizi gratis akan terus dimaksimalkan. Pemerintah menganggarkan 171 triliun rupiah pada tahun ini dan 335 triliun rupiah untuk tahun depan untuk program makan bergizi gratis. Saudara Dewan Perwakilan Daerah DPD RI mendorong para kepala daerah meningkatkan inovasi penganggaran dalam merespon pengurangan alokasi dana transfer ke daerah TKD tahun 2026. Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan B. Najamuddin menanggapi banyaknya aspirasi Pemda terhadap pemangkasan alokasi dana transfer ke daerah atau TKD dalam RAPBN 2026. Sultan memastikan alokasi TKD sudah dihitung secara detail dan proporsional oleh pemerintah. DPD bisa memahami keluhan para kepala daerah, namun DPD menilai alokasi TKD 2026 cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja rutin dan pelayanan publik di daerah. Mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu berharap agar Pemda bisa melakukan penyesuaian APBD 2026 sesuai program-program prioritas pemerintah. Selain itu, DPD meminta Pemda memperhatikan amanat Undang-Undang HKPD dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah. Nah, jadi kalau diakumulasikan dana yang muncul atau dana yang mendarat atau dana yang dikirim ke daerah atau beredar di daerah, tentu akumulasinya jauh lebih besar, tapi tidak melalui semua kepala daerah ya dengan judul dana transfer ke daerah, melalui program-program prioritas. Tapi kan ujung-ujungnya untuk semua daerah, gitu. Sementara itu pemangkasan alokasi TKD dimaknai sebagai upaya meningkatkan kemandirian dan kualitas otonomi daerah. Dalam perspektif otonomi daerah, alokasi TKD berperan sebagai stimulan bagi keuangan daerah.
Saudara Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta akan rampung tahun ini. RUU Hak Cipta segera diselesaikan agar ada kepastian hukum bagi pencipta, pengguna karya maupun lembaga pengelola. DPR RI angkat bicara soal perlindungan hak cipta termasuk mekanisme penarikan royalti dalam rapat dengar pendapat dengan para musisi terkait polemik royalti hak cipta. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan perlunya langkah tegas mengenai penataan lembaga manajemen kolektif dan lembaga manajemen kolektif nasional. Hal tersebut disampaikan usai rapat dengar pendapat Komisi 13 DPR RI dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Lebih lanjut, Andreas menyampaikan revisi Undang-Undang Hak Cipta akan mendorong terbentuknya undang-undang baru yang lebih komprehensif. Nah, yang pertama, sebenarnya tadi pagi kami sudah bicara dengan di Komisi 13 dengan Dirjen Hak Cipta. Banyak masukan-masukan yang sudah disampaikan dan rapat siang ini melanjutkan bahwa yang pertama pindah ini transfer dari usulan perorangan yang diajukan balik ke Komisi 13 dan kemudian ini siang ini juga kesepakatan pembentukan tim perumus untuk mulai membahas materi undang-undang hak cipta ini. Sementara itu, musisi yang juga vokalis Noah, Nazril Ilham atau Ariel mengapresiasi kesempatan penyampaian pendapat di forum resmi DPR. Ya, kami senang sekali akhirnya bisa diundang di forum yang resmi untuk menyampaikan keluhan-keluhan kami gitu. Jadi tadi kita disebutkan ada hari ini kan belanja masalah. Jadi kita keluarkan semua problem dari sudut pandang penyanyi. Tadi kan juga ada problem dari sudut pandang pencipta. Kita sebagai asosiasi penyanyi dari sudut pandang kami tadi sudah kita keluarin beberapa permasalahan yang mungkin terjadi. Hal senada diungkapkan penyanyi Bunga Citra Lestari. Ia menekankan perlunya sistem perizinan yang jelas dan transparan agar hak cipta maupun penyanyi terjamin. Di sini maunya ya alhamdulillah kita bisa diajak untuk ikut merumuskan ini. Jadi ada banyak suara dengan wakilan dari berbagai macam bidang-bidang yang ada di ekosistem musik ini sendiri atau ekosistem seni ini sendiri yang ada di Indonesia. Jadi ya kita menyuarakan dari pihak penyanyi ya kita punya concern A, B, C, D, E, tapi kita intinya ingin cari solusi lah sama-sama gitu. Yang terbaik buat semuanya. Revisi Undang-Undang Hak Cipta diharapkan memberikan kepastian hukum serta menjamin keadilan bagi seluruh komponen dalam ekosistem musik dan seni tanah air. Dari Jakarta, Faisal Reza melaporkan. Saudara, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil meluncurkan program Satu Data untuk Sebuah. Program ini diharapkan memperkuat pelaksanaan Asta Cipta Pemerintahan Prabowo Gibran, terutama terkait pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan pengendalian inflasi. Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menegaskan pentingnya regulasi yang jelas dalam tata kelola data kependudukan dan Satu Data menjadi tulang punggung bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Teguh Setiabudi menjelaskan Dukcapil tengah meningkatkan kualitas sistem melalui aplikasi terpusat, server yang lebih kuat, serta rencana pembangunan data center baru. Selain sistem, keamanan data juga menjadi perhatian utama. Ia mengingatkan maraknya kasus kebocoran data di era digital. Seluruh kabupaten kota, 514 kota, kabupaten, 38 provinsi, itu mengkolek jumlah penduduk kita per semester 1 tahun 2005 adalah 286.693.693 jiwa. Itu by name, by address. Artinya hampir seluruh penduduk Indonesia sudah ada rekamannya. Dalam artian sistem keamanannya, kami sudah ada regulasinya, sistem manajemen keamanan informasi, ada peraturan menteri negerinya. Kita juga lakukan pembenahan-pembenahan yang terkait dengan sistem keamanannya maupun infrastruktur yang menyangkut masalah keamanan itu sendiri.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menyebut penguatan satu data juga diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Melalui interoperabilitas data, pemerintah dapat lebih efektif mengukur capaian program penanggulangan kemiskinan ekstrim, stunting, hingga pengendalian inflasi. Saudara, stok beras premium di kota Yogyakarta menipis karena terhentinya pasokan dari pihak penggilingan yang selama ini rutin menyuplai. Pihak gudang selaku distributor kini hanya bisa menunggu perkembangan terbaru sembari mencari alternatif pemasok lain. Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pemantauan ke sejumlah gudang beras. Hasilnya, stok beras jenis premium menipis di wilayah Kota Yogyakarta. Hal ini terjadi karena tidak adanya suplai dari penggilingan beras yang selama ini menjadi pemasok tetap. Bahkan surat pemberitahuan penghentian beras premium hingga waktu yang tidak ditentukan telah dikirimkan ke pihak pengelola gudang. Salah satunya di gudang beras Jogja yang saat ini tersisa stok beras premium tak kurang dari 20 ton dan diprediksi habis dalam beberapa hari. Gudang ini mampu menyetok beras premium mencapai 100-200 ton. Saat ini hampir 60% penggilingan besar di wilayah Jawa Timur selaku pemasok beras premium di kota Yogyakarta menutup sementara operasionalnya. Pengelola gudang beras Jogja, Dedi Kusuma mengaku saat ini pihaknya hanya bisa mencari alternatif pemasok lain sembari menunggu hingga penggilingan besar buka kembali. Namun meski menemukan pemasok baru akan hanya mampu menyuplai beras premium dalam jumlah yang terbatas. Penyebab menipisnya stok beras jenis premium karena faktor gagal panen sehingga hasil panen yang menipis berdampak pada naiknya harga jual gabah. Dalam 5 tahun terakhir dari 2020, kondisinya paling berat saat ini kita sebagai pedagang beras. Sepertinya kita belum tahu arah dari kebijakan pemerintah seperti apa. Kalau kemarin sudah dikeluarkan aturan HET beras medium di 13.500 untuk premium masih sama. Artinya kita 14.900 untuk premium. Artinya kita mengikuti arahan dari pemerintah, kita tetap menjual sesuai dengan HET. Cuman resikonya ada pabrik yang berani produksi dan ada pabrik yang tidak berani produksi. Jadi kita ya apa adanya dengan kondisi saat ini sambil nanti nunggu kebijakan lagi. Untuk pihak yang paling terdampak bila terjadi kelangkaan beras premium, yaitu para pelaku dunia pariwisata, mulai dari hotel, catering, restoran hingga program makan bergizi gratis, karena menjadi konsumen terbesar selama ini. Meski stok menipis, harga beras premium tidak naik. Saat ini harga eceran tertinggi masih di angka Rp14.900 per kilogramnya. Tapi saat ini yang ada di sini sekitar 20-an ton. Itu mengapa? Karena ini pasokannya sebagian besar atau 90% lebih dari Jawa Timur, dari penggilingan besar ini ya. Tapi kemudian karena mereka aktivitasnya sementara dihentikan sehingga yang ada di sini tidak sebesar kapasitas yang mereka miliki. Pihak gudang beras belum bisa memperkirakan lancarnya kembali suplai beras jenis premium ke kota Yogyakarta. Namun berdasarkan pengalaman, pasokan beras akan mulai normal kembali ketika panen raya serentak pada bulan Februari hingga Maret tahun 2026. Demikian Paulus Yesaya Jati, TVRI Yogyakarta melaporkan. Saudara, harga beras di Kabupaten Solok, Sumatera Barat naik signifikan imbas dari kemarau yang mengakibatkan gagal panen dan stok beras yang semakin menipis. Kenaikan harga beras Solok mencapai Rp1.000 per kilogramnya. Harga beras Solok saat ini naik signifikan dari harga sebelumnya. Kenaikan harga beras Solok tersebut akibat imbas kemarau yang menyebabkan meratanya para petani mengalami gagal panen. Harga beras Solok dengan kualitas super seperti beras jenis anak daro, sokan, dan caredek saat ini berkisar Rp16.500 per kilogram. Sebelumnya Rp15.500 per kilogram. Sementara harga beras Solok jenis bujang marantau, pandan pulau, dan sejenisnya saat ini berkisar di angka Rp15.500 per kilogram, yang sebelumnya Rp14.500 per kilogram. Kenaikan harga beras Solok ini sudah terjadi sejak 1 minggu terakhir. Stok beras yang semakin menipis juga memicu naiknya harga beras. Untuk harga gabah juga mengalami kenaikan sekitar Rp500 hingga Rp1.000 per sukatnya. Namun, kenaikan tersebut tidak berdampak signifikan kepada petani,
karena hasil panen petani berkurang sekitar 50% dari masa panen sebelumnya. Kondisi kemarau saat ini paling ekstrim dari musim kemarau sebelumnya, di mana kekeringan perairan sawah mengakibatkan banyak tanaman yang mati dan hasil gabah dari tanaman juga tidak maksimal. Ini Pak, informasinya beras mantap, gabah pun ikut naik, padinya naik Pak. Kalau 1 kilonya untuk saat ini 8.700 per kilo. Gabah itu Pak? Ya gabah, padi. Kalau beras? Kalau beras sampai saat ini di harga 16.500. Itu yang supernya Pak? Yang super. Kalau yang kualitas biasa? Sokan, anak daru, carede, 16,5. Diprediksi harga beras bisa makin melonjak jika musim kemarau masih terus berlanjut dan petani masih mengalami gagal panen pada musim berikutnya. Dari Kabupaten Solo, Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Saudara prajurit Komando Daerah TNI Angkatan Laut 13 Tarakan membantu memadamkan kebakaran yang melanda rumah warga di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Prajurit Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairel 13 Tarakan membantu memadamkan kebakaran yang melanda rumah warga di Jalan Peningki Lait, Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara pada Kamis siang. Komandan Kodairel 13 Laksamana Muda TNI Pundi Rusbandi mengerahkan prajurit beserta 1 unit mobil pemadam Kodairel untuk menuju lokasi. Diketahui kebakaran dipicu oleh konsleting listrik. Dengan kesiagapan dan kerjasama yang baik, si jago merah berhasil dipadamkan dan tidak meluas ke rumah warga lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 2 orang mengalami luka bakar dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Komandan Kodairel 13 Laksamana Muda TNI Pundi Rusbandi mengungkapkan bahwa langkah cepat prajuritnya merupakan wujud kepedulian dan komitmen nyata TNI Angkatan Laut, khususnya Kodairel 13 dalam menjamin keselamatan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menampilkan peragaan kebaya Betawi untuk mengembangkan kebaya Betawi sebagai identitas budaya lokal yang berperan penting dalam merajut keberagaman budaya nasional. Kegiatan 1000 wajah kebaya Betawi dimeriahkan dengan peragaan busana yang melibatkan tokoh-tokoh perempuan Indonesia dari negara sahabat. Mereka memperagakan berbagai koleksi kebaya Betawi sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas budaya sekaligus mempererat persahabatan antar bangsa. Ketua Perhimpunan Kebayaku Nunun Darajatun menyampaikan bahwa perhelatan ini merupakan rangkaian peringatan HUT Kota Jakarta yang ke-5 abad dan menjadi momen penting untuk memperkenalkan kekayaan budaya Betawi kepada masyarakat luas. Sementara itu, acara ini juga menjadi ruang pertemuan para tokoh perempuan, budayawan, dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno untuk memperkuat semangat kolaborasi dalam menjaga warisan budaya. Kami kolaborasi atau mendapatkan kesempatan yang baik sekali dari Pemprov DKI Pramono Anung Wibowo yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan acara 1000 wajah kebaya Betawi. Kami ada dari Perhimpunan Kebayaku yang mana visi misinya tentunya melestarikan dan mengembangkan kebaya dan menjadikan kebaya menjadi tuan rumah di rumah sendiri yaitu di Indonesia, juga menjadi terkenal di mancanegara. Itulah tujuan kami pada hari ini, juga memperkenalkan budaya ini kepada para sahabat negara yang ada di Indonesia. Dengan demikian, kebaya Betawi diharapkan semakin dikenal dan mendapat tempat di hati masyarakat, serta menjadi salah satu ikon budaya Jakarta yang mendunia dan relevan dengan perkembangan zaman. Saudara, sejumlah informasi lain akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi. Tetes keringat terakhir akan dipertaruhkan dalam ajang bulu tangkis paling bergengsi sejagat raya, BWF World Championship.
Saksikan aksi luar biasa para pebulu tangkis memperebutkan supremasi dunia. Jangan lewatkan BWF World Championship Paris Badminton 2025 25 hingga 31 Agustus 2025 di TVRI Sport. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi. Seorang warga Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, sukses menyulap limbah kain perca batik menjadi produk kerajinan unik bernilai tinggi. Selain dipasarkan ke sejumlah kota di Indonesia, produknya bahkan tembus hingga ke pasar Eropa. Sering dianggap sebagai limbah tak berguna, kain perca ternyata bisa disulap menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Seperti dilakukan Beni Triyono, warga Dusun Banggan, Kelurahan Sukorno, Kapanewon Sentolo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lelaki berdarah Jawa Sumatera ini berhasil mengubah sisa kain batik tak terpakai menjadi produk kerajinan unik yang menarik dan bernilai tinggi. Beni mengaku mulai merintis usahanya sejak 2003 silam. Berawal saat ia coba-coba memanfaatkan kain perca kiriman temannya menjadi produk berupa sarung bantal. Dibuat dengan cara disambung menggunakan mesin jahit, produknya ternyata banyak disukai orang. Dari situlah ia terus berinovasi hingga usahanya bisa berkembang seperti sekarang. Kini, dengan dibantu sejumlah pekerja, Beni aktif menghasilkan berbagai produk kerajinan berbahan kain perca, mulai dari home decor seperti taplak meja, spray, sarung bantal, selimut, hingga produk fashion seperti tas, celana, daster, hingga jaket. Dalam sebulan, Beni mengaku rutin memproduksi sekitar 200 hingga 250 pieces produk kerajinan berbagai jenis, dengan harga relatif terjangkau mulai dari 15 hingga 100 ribu. Produknya tak hanya menghiasi pusat-pusat perbelanjaan maupun toko souvenir di Jogja, namun juga merambah ke sejumlah kota seperti Bali hingga Cirebon. Beni bahkan rutin mengekspor sekitar 400 hingga 500 pieces produknya ke Jerman setiap 4 bulan sekali untuk memenuhi permintaan pasar Eropa. Pasarannya kita masih langsung, jadi maksudnya di offline. Kita nggak pernah untuk yang online, belum bisa, kita offline karena kebutuhan masih banyak, jadi masih menanggapi yang offline dulu. Kalau per bulan itu, kalau untuk sekarang memang agak menurun ya, karena mungkin daya belinya sekarang rata-rata daya beli orang tuh agak menurun, jadi mungkin kalau sebulan sampai ya 200-an lah, 200 piece. Kita ada ke Bali ada buat ekspor, ada ke Jerman, sebagian ada Cirebon ada, tapi yang masih banyak itu Jogja masih. Meski tak seramai beberapa tahun silam, sebelum pandemi COVID-19, usaha kerajinan kain perca milik Beni mampu berkontribusi membuka lapangan kerja bagi warga sekitarnya. Tercatat ada lebih dari 25 orang warga desa ikut bekerja di workshop miliknya saat ini. Mayoritas mereka mengerjakan pekerjaan dari rumah masing-masing untuk kemudian disetorkan kembali. Demikian Jatmiko Hadi, TVRI Yogyakarta melaporkan dari Kulon Progo. Saudara, pertumbuhan perekonomian khususnya dari sektor ekonomi kreatif di Batang, Jawa Tengah terus menggeliat. Produk-produk lokal bahkan sukses menembus pasar nasional hingga internasional. Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah terus mendorong para pelaku ekonomi kreatif untuk memperluas pasar hingga ke mancanegara. Melalui Festival Ekonomi Kreatif Ekraf yang digelar pada 27 hingga 29 Agustus 2025, sebanyak 34 stand produk kreatif dan sponsor turut mempercantik gelaran tersebut. Bupati Batang M. Faiz Kurniawan mengapresiasi semangat para pelaku Ekraf yang sudah berhasil menembus pasar internasional. Pola pemasaran kreatif yang mereka gunakan diharapkan dapat menular ke pelaku Ekraf lain yang masih merintis usaha. Ketua Dekranasda Batang, Faila Sula Faiz Kurniawan menilai potensi ekonomi kreatif di Batang sangat beragam.
namun diperlukan sudut pandang industri. Pelaku usaha diminta menerapkan pola korporasi agar produknya mampu bertahan di pasar global. Apresiasi pemerintah diharapkan berimbas pada kebiasaan belanja produk lokal. Melalui pelaksanaan festival ini diharapkan selain menjadi ajang memamerkan produk, namun juga menjadi gerbang menuju pasar mancanegara. Selain itu, Demam Ekonomi Kreatif di Batang membuktikan produk lokal tak kalah bersaing di kelas dunia. Visi utama TVRI Jawa Tengah. Saudara, berikut kita ikuti informasi perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiran cuaca ini akan berlaku di sejumlah kota besar pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saudara, informasi dari BMKG tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Klik Indonesia pagi hari ini. Akhirnya saya Yunita Moni mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, tetap waspada dan sampai jumpa. Mari bersiap-siap untuk menerima program baru dari Bapak Presiden Prabowo. Makan bergizi gratis. Program ini membantu anak-anak mendapatkan makanan bergizi tanpa membebani orang tua. Hah? Makan bergizi gratis? Kapan makanan itu datang ya? Kita tulis surat ke Presiden agar makan bergizi gratis cepat datang. Mak, makanan bergizi gratis mau datang di sekolah. Siapa yang beli makanan? Dengan makanan bergizi ini, kekuatan fisik mereka bertambah. Mereka bisa mengikuti kompetisi di provinsi. Hah? Makan bergizi, bikin ketemu anak lebih cerdas. Hebat sekali. Beta yakin, nanti kita punya generasi muda, pasti pintar. Kalau sapi sudah laku dibeli, kita bisa punya uang untuk kawin. Awas ya, kau lupa dengan beta. Hasil bumi kita pasti dibeli. Dampak positif buat perekonomian lokal. Mereka cerdas, mereka sehat, dan tidak gampang sakit. Makanan bergizi gratis adalah janji Bapak Presiden Prabowo untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan. Dan ini adalah harapan jutaan anak Indonesia. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mendukung program ini. Pak, kira-kira daerah kita termasuk dalam program ini atau tidak? Pak Presiden tentu telah memikirkan. Beliau bukan bicara soal makan, tetapi beliau bicara soal masa depan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bapak Presiden, saya bersama teman-teman sangat berterima kasih
karena Bapak telah memikirkan kami dengan program makan bergizi gratis. MBG sudah datang, Jadi, kau kirim surat ke Pak Presiden? Belum, akan kuselesaikan. Kita harus berterima kasih karena sekolah kita sudah mendapat makanan bergizi gratis. Terima kasih, Bapak Presiden. Setiap 60 detik, ada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Jika dibiarkan, akan merusak masa depan mereka. Laporkan jika terjadi di sekitar Anda. Negara menjamin melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bintang tamu kita kali ini adalah sosok wanita yang kita sering lihat di TV. Terus juga di panggung debat, Ber. Quarter life crisis itu bukan hanya di usia tertentu aja dan satu kali dalam hidup. Dia bakal berulang di fase selanjutnya. Lebih cepat belajar gitu loh. Enggak berlarut-larut, dan untungnya aku punya atau dikelilingin sama orang-orang baik di sekitar, jadi ada yang nasihatin aku. Penguburan pada masa prasejarah tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas peralihan hidup, tetapi juga memiliki nilai sosial dan spiritual. Di Biak Numfor, gua-gua dan ceruk tebing kapur kerap digunakan masyarakat kuno sebagai tempat berlindung, berkarya seni, sekaligus tempat pemakaman. Kuburan Tua Padua menjadi bukti nyata bagi tradisi tersebut. Kata Padua dalam bahasa Biak berarti kurungan, sebab kampung ini dikelilingi dua tanjung, sehingga saat air laut pasang, wilayah ini tampak terkurung. Di pesisirnya terdapat 3 tebing batu kapur, dan 2 diantaranya dijadikan lokasi pemakaman pada masa lampau. Menuju lokasi ini, wisatawan